Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Boy KCR Tepu yang pastinya memberikan materi bahasa Inggris yang memudahkan kalian dan lebih paham tentang yang namanya semua materi bahasa Inggris, terkhususnya adalah grammar, kan gitu kan? Dan di video kali ini abang akan menjelaskan dekku tentang yang namanya simple past. Jadi tonton dari awal sampai akhir, jangan skip videonya agar kalian bisa lebih mengerti. Oke, jadi kita akan bahas yang namanya simple past, gitu kan? Oke, jadi simple past ini ya ke lawan kata dari yang namanya simple present, kan gitu kan? Rumusnya ya hampir mirip, tapi yang membedakan adalah kata kerjanya, kan gitu kan? Nah, jadi yang sebelumnya ya, sebelum kita bahas ke yang namanya length of time atau yang namanya ke rumusnya atau example, kan gitu kan? Jadi kita harus tahu dulu pengertiannya, gitu dia. Jadi apa sih yang dikatakan dengan yang namanya simple past, gitu kan? Maka ketika dikatakan simple past adalah menyatakan suatu kejadian yang lampau atau sudah lewat atau sudah terjadi atau yang berlalu, kan gitu kan? Nah, gitu dia. Itulah pengertiannya. Maka sekarang ya, kita harus tahu juga dari ketika kita menjawab soal tuh, ya. Jadi ketika ada yang namanya soal tenses, jadi harus tahu kita apa ya sih yang menandakan, kan gitu kan? Bahwa itu adalah soal misalnya simple present. Apakah dia simple past seperti ini, kan gitu kan? Udah sering abang bilang ke dekku yang menandakan adalah keterangan waktunya atau dia end of time, gitu kan? Iya, maka ya, jadi harus tahu dulu kita apa sih yang menandakan kalau dia adalah soal simple past, gitu ya. Maka dekku di sini ya, udah abang buat di sini ya. Jadi ketika yang namanya end of time ini atau yang namanya keterangan waktunya, dia dikategorikan sama dengan ciri-ciri, ya. Contohnya nih, jadi kalau ciri-ciri ini mengenali seseorang misalnya ya, seseorang ataupun suatu hal atau suatu benda ya. Contohnya, misalnya si A itu orangnya gimana sih ciri-cirinya? Misalnya dia panjang, pendek gitu ya. Sama juga dengan yang namanya soal. Jadi kita harus tahu yang namanya dia soal apa tuh. Dia misalnya dia tensesnya apa? Dari keterangan waktunya, gitu ya. Maka ketika kalian jumpai nanti dekku, ada kata yang namanya yesterday, ya kan? Ada namanya kata last ini ya, yang udah lalu ya. Bisa nanti kan ini menggaris sih. Bisa nanti kata last night, ya, last year, ya, last month, dan yang lainnya, kan gitu kan, pokoknya ada last-lastnya gitu ya, kecuali last child gitu ya, enggak ya. Iya, maka ketika itu apa? Ada kata just now ya, itu artinya baru saja, dan ada juga dekku katanya blank, abang garis kan, ago ya, berarti ya lewat atau yang lalu, contohnya 2 years ago, gitu kan, maka 2 tahun yang lalu, kan gitu kan, misalnya 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Ketika ada kata ago jadi belakang, maka itu adalah menandakan dia tenses simple past. Bisa ya? Iya, maka ya udah tahu kita tadi yang namanya pengertian dari simple past, gitu ya. Udah tahu juga kita yang namanya keterangan waktu dari simple past atau apa-apa saja sih yang menandakan ketika di dalam soal itu adalah simple past. Jadi ketika ada yesterday, jawab dengan simple past, gitu ya. Ketika ada kata last, jawab aja dengan simple past, ya. Kalau tidak ada kata just now, langsung jawab aja, kan gitu kan. Ada juga ago, itu udah menandakan yang namanya simple past. Maka sekarang cuman apa? Maka kita ketahui juga yang namanya adalah rumusnya, gitu ya. Maka kita ketahui yang namanya rumusnya. Rumusnya nanti kan sama seperti simple present kemarin. Ada dia menggunakan to be, ya kan? Ada dia menggunakan verb, gitu ya. Oke, jadi kalau to be ini ingat ya, untuk menghubungkan kata sifat ataupun kata benda, gitu ya. Jadi ketika yang namanya verb untuk menghubungkan yang namanya apa? Atau dia menyatakan kata kerja atau melakukan sesuatu pekerjaan, gitu ya. Atau dia kegiatan, kan gitu kan. Oke, maka contohnya nih memakai to be ya. Maka ada juga dia menyatakan kalimat positif ataupun negatif ataupun interrogatif, ya. Berarti kalau positifnya ya berarti tidak ada kata tidak, gitu ya. Kalau dia negatif berarti kalimatnya memiliki kata tidak. Jadi ketika interrogatif adalah kalimat tanya, gitu ya, bisa ya. Oke, maka sekarang ya kita lihat ya di sini ya positif ya. Maka subject plus was atau were, ya kan? Plus adjective ataupun noun ya. Oke, subject plus was atau were plus not plus adjective ataupun noun, gitu ya. Oke, ini ada yang menghubungkan kata sifat ataupun
kata benda. Oke, maka ini tinggal dibalikkan aja to be-nya, ya kan? Was atau were, ya kan? Plus subject, ya kan? Plus adjektif ataupun noun. Nah, bisa ya? Oke, maka contohnya gimana bang? Gitu kan? Maka contohnya gampang aja deh ya, macam tak soal gitu ya. Iya, maka kita lihat ya di sini ya ada suatu kalimat I was a student 3 years ago, gitu ya. Maka sekarang abang tanya sama kalian tuh, berarti dari kalimat ini lihat dulu dia kalimatnya tensisnya apa, gitu ya. Dari keterangan waktunya apa sih yang menandakan dari kalimat ini adalah simple past, gitu ya. Maka ada kata ini 3 years ago, sama seperti yang abang bilang tadi, ketika ada kata ago ya, maka itu adalah menandakan yang namanya simple past, bisa ya. Oke, maka ketika kita lihat ada kata student, ini kan kata benda, ya kan? Maka ketika dia kata benda atau menghubungkan kata benda, maka yang kita gunakan adalah was ataupun were, ya kan? Bang, oh, jadi kapan kita pakai dia was, kapan kita pakai dia were gitu ya? Oke, ketika dipakai was day, ya kan? Itu nanti dia adalah untuk ya kan? Ataupun dia tunggal yang lain misalnya she, he, it gitu ya. Tapi ketika untuk dia were, dia untuk apa? They, we, ya kan? Oke, bisa ya? Ada they, we, you gitu ya. Oke, itulah dia you, atau dia you, they, we gitu ya. Oke, maka atau dia subjeknya adalah jamak, atau dia plural, atau dia lebih dari satu. Ah, gitu ya, bisa ya? Oke ya. Bisa sampai sini ya. Oke, maka misalnya ketika di sini pun kita gunakan she, bisa juga she was a student, ya kan? Kalau you nggak bisa, kenapa? Karena kalau you dia dipasangkan dengan were. Nah, gitu ya, bisa ya? Oke, jelas sampai sini kan? Oke, itulah yang dikatakan ya untuk yang namanya menghubungkan to be ya. Oke, berikutnya untuk menghubungkan yang namanya adalah kata kerja ya. Maka ketika kata kerjanya, yang kemarin kita bahas simple present beberapa video yang lalu, kan gitu kan? Menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tapi ketika untuk yang namanya di simple past ini menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Oke, kalau yang kemarin menggunakan kata kerja bentuk ketiga, dan ini dia yang kedua. Nah, bisa ya? Oke, maka rumusnya sama juga nih, kok ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif, gitu ya. Maka contohnya nih ya, subject plus verb to plus object ataupun complement, bisa ya. Oke, untuk kalimat positif tuh ya. Maka kalimat negatifnya cuma bang? Wah, kalau ketika kemarin yang namanya simple present kemarin kita menggunakan dua ataupun das, gitu kan? Tapi untuk ini dia semua mau dia subjeknya apapun, ketika dia simple past dia menggunakan did, gitu ya. Oke, jadi lebih mudah dia ya. Oke, subject plus did plus not ya plus infinitive. Ingat ya, infinitive itu adalah kata kerja dasar atau bentuk awalnya, gitu kan? Oke, plus objek ataupun complement, kan gitu kan? Oke, maka untuk yang mengubahnya ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya, jadi cuma bang? Balikkan aja ya, did plus subject plus infinitive plus object ataupun complement. Nah, gitu dia, bisa ya. Oke, makanya macam tak soal gampang kali kan, gitu kan? Ya, maka ketika yang namanya contohnya seperti ini kan, I ate big banana last night, gitu kan? Oke, kita udah ya, ada contoh di sini, I ate big banana last night. Jadi deku, ketika dalam soal ini nih, ya yang udah bang buat di sini kan, maka di dalam soal ini tentukan dulu, kan, mana sih yang menandakan dia simple past, atau dia keterangan waktunya, atau dia end of time, gitu ya. Maka ada kata, ingat, ada kata last, ini ya. Oke, ada kata last night di sini kan, maka menyatakan adalah simple past, ya. Maupun nanti dia diisi yesterday, ya. Ada kata ago dan yang lain yang di situ kan, gitu kan. Oke, maka sekarang kita masukkan rumusnya, coba. Subjek, ya kan. Oke, subjeknya mana bang? Subjeknya adalah I, gitu kan? Oke, masukkan verb 2. Verb 2 adalah at, ya kan? Berasal dari apa? Verb 1-nya adalah eat, ya kan? At, dan apa? Eaten, ya. Ya kan? Verb 1 dia eat, verb 2 dia, ya. Verb 2 dia, verb 2 dia at, ini ya. Oke, eat, at, eaten. Oke, bisa ya? Oke, ini dia verb 1. Ini verb 2, ini verb 3, gitu ya. Oke, maka yang kita gunakan karena dia menggunakan verb 2, maka kita gunakan adalah ate, gitu ya. Maka kita masukkan I ate big banana last night. Nah, gitu bisa ya. Oke, maka untuk yang namanya negatifnya gimana bang? Kalau untuk negatifnya itu, ya kan, tinggal kita masukkan aja yuk, subject. Ya kan? Oke, masukkan did, ya, did not menjadi didn't, gitu kan?
either. Oke, ini infinitif kata kerja dasar, berarti jangan lagi kita taruh at, gitu ya, karena at ini adalah kata kerja bentuk kedua. Maka bentuk dasarnya apa? Memang dia hampir mirip dengan ya, ini ya, sama dengan ini ya kan. Oke, maka kita masukkan menjadi eat. Inilah bentuk awalnya kan gitu kan. Maka I didn't eat banana, ya kan? Oke, ini sama ya big banana ya. Oke, big banana last night, gitu kan? Oke, jadi tinggal tambahin didn't, ini diubah menjadi bentuk awalnya atau bentuk pertama kan gitu kan? Oke, maka untuk interrogatifnya cuma bang, tinggal dibalikkan aja kata didnya. Oke, maka did I dan tetap menjadi bentuk awalnya kan, bukan lagi at cuma untuk positifnya aja, gitu kan? Did I eat a big banana last night, gitu kan? Oke, itulah dia, gampang kali kan? Iya, jadi deh ketika yang namanya simple past ini adalah menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, jadi nanti jika ada yang mau kalian tanyakan di dalam video abang ini, gitu kan? Atau misalnya ada yang belum jelas, bisa kalian komentar di bawah, kan gitu ya? Bisa komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, bisa kalian like, ya kan? Dan share ke seluruh sosial media kalian, ke kawan-kawan kalian, dan bisa belajar bareng, kan gitu kan? Iya, oke, sampai di sini deh, ya kan? Oke, see you next video and bye bye.